ada beberapa orang yang telepon saya, kenapa kamu dekat banget dengan Fanny? Fanny itu tidak punya kredibilitas sebagai penggiat. Saya bilang, mungkin kalian melihat Fanny itu tidak ada kredibilitas untuk menjadi penggiat, dan dia tidak ingin menjadi penggiat. Saya bilang seperti itu. Dan saya bilang, saya kenal Fanny itu, saya malah berpikirnya tangan kita itu beda, fingerprint kita itu beda. Kenapa saya selalu bilang fingerprint kita beda? Karena Fanny dengan caranya dia bisa membantu orang lain dengan menjadi translator tentunya, pertama. Dan kedua, dia itu ada dana. Kalau mau hitung-hitungan dana, ini orang udah ngasih saya 100 juta lebih. Enggak, itu uang kamu pinjam atau uang kamu, nggak bisa. Saya nggak mau merahasiakan itu. Dia itu selalu menolong orang, dan saya nggak bisa. Karena saya tidak mau orang menyangka bahwa itu uang saya pribadi. Nggak boleh. Itu uangnya orang, nggak boleh saya aku-aku. Nggak boleh, saya nggak boleh ngaku-ngaku, saya nggak boleh. Karena apa? Saya tidak boleh merebut surga orang. Itu surganya orang. Loh, di dunia saya bilang, itu yang beli itu saya, itu yang bantu saya. Ya nggak bisa, di catatannya Tuhan itu kan Fanny. Masa iya di catatan dunia saya mau ikut-ikut? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu dana pinjaman. Ya terserah, aku nggak mengurus. Intinya adalah Fanny ini punya kiprah. Aku orang ngurus kalian benci atau tidak. Karena saya punya prinsip fingerprint ini beda. Dia dengan caranya, saya dengan cara ngoceh. Malah saya tuh nggak ada duitnya. Yang ada duitnya itu mereka kayak Rika itu tiba-tiba membantu jrot. Ini orang kalau saya telepon butuh berapa jrot, saya cuma mangap. Saya isone mangap. Orang bilang saya itu baik hati dan tidak sombong. Tidak. Kalian-kalian yang di luar sana itulah orang-orang baik. Jadi dan kenapa sih? Karena ini orang nggak mau speak up. Ini orang nggak mau speak up. Enggak lah, aku diekor aja. Kipat nih. Makanya dia itu dizolimin orang banyak. Karena dia selalu bilang, enggak lah, aku di belakang layar aja. Mama. Ya aku bongkar sekalian lah aibmu, karena ini sudah menjadi kehidupan saya, bongkar-bongkar ini. Coba ada Mbok Cikrak di sini. Tuh hantam lah bisa. Iya udah biarin. Karena itu teman-teman, kalian sebenarnya beli emas ke dia, kalian beli barang-barang dia online, dia itu iya butuh uang sih, tapi nggak butuh amat kayak saya ini. Jadi dia itu karena dia itu nggak ada kesibukan. Ini orang nggak ada kesibukan, dia cari kesibukan jualan. Maaf ya, aib sudah terbongkar, mulut tidak bisa ditutup. Udah diam saja di situ. Ya seperti itu teman-teman. Jadi dia itu hasilnya jualan, untung nggak, itu sebagian buat saya. Itu buat bantu orang sakit apa-apa. Udah diam di situ, direkod. Karena ini memang kenyataan ya. Dia dijolimin orang, ini dicari orang ini orang. Kenapa? Siapa nyari aku, Mak? Ya. Nyari aku. Ya butuh ini maksud saya, kan saya juga nyari, kan saya butuh ini. Tapi nggak sekarang, nanti aja. Mak itu orangnya susah direm, bener sumpah. Udah belum, minta maaf lah, aku sudah 2 minggu nggak komunikasi sama kalian. Jadi ini orang nggak mau dipanggil Ibu Peri karena banyak sekali sekarang itu bapak-bapak peri yang keluar. Jadi dia perih hatinya. Akhirnya dia perih. Bukan peri lagi, perih. Dia nggak mau, dia marah loh. Ibu Peri bagi aku, sebutan peri itu orang yang tidak rakus lagi barang